Amerika Serikat sedang mengevaluasi kembali hubungan dekatnya secara historis dengan Israel karena operasi militer yang sedang berlangsung di Gaza dan perbedaan kepentingan geopolitik. Perkembangan terkini menunjukkan ketegangan signifikan dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel, dengan pemerintahan Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran atas tindakan militer Israel di Gaza. Meskipun AS, Qatar, dan Mesir telah berulang kali berupaya menengahi gencatan senjata, belum ada kesepakatan yang dicapai. Pemerintah Biden telah memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan-tindakan ofensif lebih lanjut yang menandai titik terendah dalam aliansi yang dulunya tidak dapat dipatahkan. AS bahkan telah menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Israel yang mencerminkan perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh masalah hak asasi manusia dan reorientasi prioritas kebijakan luar negeri AS. Pergeseran ini juga terlihat dalam perubahan opini publik di AS, khususnya di kalangan orang Yahudi di Amerika, dan merupakan bagian dari tren global yang lebih luas dan menurunnya dukungan untuk Israel. AS menjauh dan dukungan tanpa syarat untuk Israel yang menandakan perubahan bersejarah dalam hubungan bilateral. Para analis memandang situasi saat ini sebagai neokonservatif pro-Israel mengakui bahwa tindakan Israel di Gaza dan Timur Tengah menyebabkan Israel semakin terisolasi, mirip dengan negara paria. Penentangan Israel yang dicontohkan dengan penghancuran piagam PBB telah memicu reaksi keras dari para pemimpin dunia dan mencerminkan meningkatnya ketidakpedulian terhadap norma-norma internasional. AS menyeimbangkan hubungannya dengan Israel dengan kepentingan nasional dan perhitungan geopolitiknya sendiri, yang mengindikasikan adanya pemisahan yang telah berlaku selama beberapa tahun. Ada penurunan yang nyata dalam dukungan terhadap Israel di antara komunitas Yahudi Amerika, sebagaimana tercermin dalam jajak pendapat terkini yang mempengaruhi kebijakan AS terhadap Timur Tengah. Kebijakan luar negeri AS bergeser dari perang global melawan terorisme dan promosi demokrasi yang sebelumnya menyelaraskan kepentingan AS dan Israel menuju pendekatan yang lebih terkendali terhadap konflik Timur Tengah. Kritik dan tokoh politik terkemuka AS seperti pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Israel dan dampaknya terhadap dukungan global terhadap Israel. Pemisahan ini dilihat bukan sekadar reaksi terhadap kebijakan Netanyahu, tetapi juga sebagai akibat dari perbedaan pandangan geopolitik mendasar antara AS dan Israel dari waktu ke waktu. Menurut laporan terbaru, Perdana Menteri Israel masih menentang peringatan AS dan internasional mengenai operasi ofensif yang sedang berlangsung di kota Rafah, Gaza Selatan, di mana ratusan ribu warga Gaza yang mengungsi terlantar. Ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali pada hari Selasa bahwa Israel akan melanjutkan operasi militer di kota Rafah dengan atau tanpa kesepakatan pemerintahan Biden yang telah berulang kali memperingatkan terhadap serangan Rafah, tampaknya masih berharap akan adanya kesepakatan gencatan senjata. Israel telah membombardir Gaza selama lebih dari 200 hari. Selama beberapa hari terakhir, telah terjadi upaya multilateral yang melelahkan dan tidak membuahkan hasil yang melibatkan Qatar, Mesir, dan AS untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata yang langgeng di Gaza dengan imbalan pembebasan sandera oleh Hamas. Hingga 12 Mei, belum ada kesepakatan masuk akal yang dicapai antara Israel dan Hamas, meskipun banyak putaran pertemuan dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Kepala CIA telah melakukan perjalanan bolak-balik ke Timur Tengah untuk menengahi kesepakatan antara Israel dan Hamas. Menurut para analis, situasi yang berkembang di Gaza dan ketegangan yang terus berlanjut antara Biden dan Netanyahu menandai titik terendah dalam sejarah hubungan antara Israel dan AS, yang dulunya diyakini tidak dapat dipecahkan dan istimewa. Peringatan Biden dalam wawancara dengan CNN bahwa ia akan menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Israel jika negara itu menginvasi kota Rafah di Gaza, menandai upaya AS paling langsung untuk mengendalikan sekutunya dalam krisis keamanan nasional sejak pemerintahan Reagan, dan pengkondisian signifikan pertama terhadap bantuan militer Amerika sejak dimulainya perang. Setelah berbulan-bulan operasi militer Israel yang ekstensif di Gaza, ada indikasi yang jelas bahwa AS secara serius mengevaluasi kembali hubungan khususnya dengan Israel.
Penentangan Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara untuk masalah Israel-Palestina telah membuat pemerintahan Biden yakin bahwa Israel tidak akan menerima prospek negara Palestina yang merdeka di samping Israel berdasarkan perbatasan tahun 1967. Akibatnya, Israel akan menjalankan strateginya sendiri di Timur Tengah, terlepas dari AS dan sebagian besar pendekatan Barat di wilayah yang dilanda perang tersebut. 2 hari yang lalu, Perdana Menteri Israel, Gilad Erdan, dalam protes terhadap langkah PBB untuk meningkatkan kedudukan misi pengamat Palestina di organisasi tersebut, menggunakan mesin penghancur portable sambil berdiri di podium untuk merobek piagam PBB yang memicu reaksi keras dari pemimpin dunia. Utusan Israel, Gilad Erdan, mencabik-cabik piagam PBB sebagai bentuk perlawanan. Presiden AS Biden semakin vokal tentang perlunya Israel segera menghentikan kampanye militernya di Rafah yang secara tidak proporsional menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, dan dalam langkah yang mengejutkan telah memerintahkan penghentian pengiriman senjata dan peralatan penting ke Israel. Bahkan ada pengakuan yang jelas di kalangan neokon pro-Israel mengenai Israel yang semakin menjadi negara paria sebagai akibat dari tindakannya di Gaza dan Timur Tengah yang lebih luas. Ada banyak isu yang menunjukkan adanya pergeseran historis dalam hubungan antara AS dan Israel yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pemisahan hubungan dengan Israel telah berlangsung selama beberapa tahun, dan bagi banyak orang hal ini mungkin mengejutkan. Namun ada beberapa contoh penting di mana AS dan negara keamanan Israel berada di pihak yang berseberangan dalam berbagai isu. Dari sudut pandang Amerika Serikat, penyelidikan tersebut menyoroti meningkatnya kesadaran akan perlunya menyeimbangkan hubungannya dengan Israel dengan memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri, perhitungan geopolitik, dan masalah hak asasi manusia. Meskipun bukan penghentian langsung hubungan bilateral, episode-episode baru-baru ini menandakan perubahan serius dalam cara AS memandang hubungannya dengan Israel yang semakin tidak liberal. Inti dari melebarnya jurang kebijakan luar negeri AS dan Israel adalah arah yang ditempuh kebijakan dalam dan luar negeri Amerika. Jajak pendapat nasional baru-baru ini menyoroti menurunnya dukungan komunitas Yahudi Amerika terkait dukungan mereka yang teguh terhadap Israel. Jajak pendapat terkini dilakukan oleh sejumlah perusahaan jajak pendapat non-partisan terkemuka dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuan yang terus berlanjut di kalangan warga Amerika Yahudi terhadap Israel dan operasi militernya di Gaza. Dengan melepaskan diri dari pengawasan politik dalam negeri Amerika Serikat, Israel berupaya untuk memiliki kendala minimal dalam hal menjalankan kebijakannya yang agresif dan konfrontatif. Namun hal ini tidak disukai oleh AS. Karena banyak tindakan sekutu Timur Tengahnya telah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dalam negeri dan luar negeri di negara tersebut. Aksi protes mahasiswa di AS dan seluruh dunia terus berlangsung di tengah dukungan AS terhadap pengeboman Israel di Gaza. Menyadari tren ini, Israel berusaha membujuk mitra-mitra AS mereka untuk mengarahkan kembali pasukan dan sumber daya Amerika ke Timur Tengah sebanyak yang mereka mampu, sambil mendorong kapasitas diplomatik AS untuk memperluas dan meningkatkan perjanjian Abraham untuk menyertakan negara-negara lain, terutama Arab Saudi, ke dalamnya. Kesepakatan tersebut, yang merupakan bagian krusial dari arsitektur regional kebijakan luar negeri Israel, memperoleh momentum cepat selama pemerintahan Trump saat mantan presiden tersebut menjalankan kebijakan pro-Israel yang kuat, yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump, dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Yazid Al Nahyan menandatangani perjanjian Abraham pada September 2020. Sejak 2021, Israel telah berusaha keras untuk mendorong pemerintahan Biden agar mengadopsi pendekatan yang tegas mendukung kepentingan Israel. Namun hasilnya beragam dan tidak sepenuhnya memuaskan keinginan negara itu. Harapan Israel terhadap AS dapat tercermin dengan baik dalam cara pemerintahan Trump mendekati negara tersebut selama 4 tahun masa jabatannya. Pada dasarnya, hal itu melibatkan persetujuan atas semua permintaan Israel, termasuk pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, menghadiahkan sebagian besar wilayah negara berdaulat lain kepada Israel,
menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran, menjatuhkan sanksi berat terhadap negara tersebut dan membunuh tokoh militer utamanya. Pada bulan Maret 2019, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengakui sebagian wilayah Suriah sebagai wilayah Israel yang memicu reaksi internasional dari seluruh dunia. Sejak serangan 7 Oktober dan lebih dari 200 hari setelah perang, semakin jelas bahwa AS tidak akan memperlakukan Israel sebagaimana pendahulunya. Pada dasarnya, pemerintahan sebelumnya memberi negara Timur Tengah itu kebebasan penuh, sementara juga menggunakan semua kapasitasnya untuk melindungi Israel dari pengawasan global. Dengan kata lain, serangan 7 Oktober menandai dimulainya melemahnya hubungan khusus antara AS dan Israel dan tidak ada jalan kembali. Pada tanggal 13 Maret, pemimpin Senat dari Partai Demokrat memberi kritikan pedas terhadap kepemimpinan Israel, khususnya Benjamin Netanyahu. Perlu dicatat bahwa Chuck Schumer, senator Partai Demokrat New York, telah mengkritik operasi militer Netanyahu di Gaza. Sikap ini telah menuai reaksi keras dari tokoh-tokoh pro-Israel baik di AS maupun di luar negeri. Situasi ini mencerminkan kompleksivitas hubungan AS dan Israel yang sedang berlangsung dan perbedaan perspektif tentang tindakan Israel di wilayah tersebut. Masalah AS dan Israel saat ini mungkin dipersempit menjadi masalah AS dan Benjamin Netanyahu, tetapi itu akan meremehkan realitas situasi. Pemisahan Amerika Serikat dari Israel adalah hasil dari gesekan selama bertahun-tahun antara pandangan kedua negara yang semakin berbeda tentang isu-isu geopolitik. Semakin lama waktu berlalu, semakin jelas hal itu. Pemisahan AS dan Israel kini